Halo semuanya, namaku Sabila dan aku adalah mahasiswa Teknik Telekomunikasi ITB Angkatan 2017. Di video kali ini aku mau cerita sedikit tentang bagaimana aku bisa lolos ke STI ITB melalui jalur SBMPTN. Sebenarnya video ini udah pengen aku buat dari tahun 2017, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya baru bisa dibikin sekarang. Harapannya dengan adanya video ini, untuk kalian yang sedang berjuang, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian dan jangan pernah menyerah. Nah, jadi aku tuh SMA di MAN 3 Malang, yang sekarang tuh namanya udah berubah jadi MAN 2 Kota Malang. Aku masuk tahun 2014 dan ngambil jurusan IPA, dan lulus itu tahun 2017. Nah, terus kalau di sekolahku itu pas kelas 11-nya itu ada yang namanya study tour, dan waktu tahunku itu study tournya ke Jogja, yaitu ngunjungin UGM, sama ke Bandung itu ke ITB. Nah, pas waktu study tour itu sebenarnya aku masih belum tahu nih mau kuliah jurusan apa dan di mana. Cuman yang aku tahu tuh aku bisanya di bagian matematika atau dalam bidang konseptual dan matematis. Makanya dari dulu kayak yang masih kepikiran itu pengen masuk teknik informatika. Nah, kebetulan pas di ITB itu pas ngelewatin deket Intel, nggak tahu kayak ada perasaan ngomong dalam hati kayak gini, tunggu aku ya, nanti aku bakal jadi mahasiswa STI ITB gitu. Nah, itu sebenarnya aku ngomongnya iseng aja sih, karena pas ngeliat ITB tuh kayak bangunannya, terus lingkungannya, terus orang-orangnya kayak ngerasa cocok aja sama aku, terus kayak vibe-nya tuh vibe yang belajar banget gitu. Soalnya aku pengennya tuh pas masuk perguruan tinggi, pengen masuk perguruan tinggi yang bisa bikin aku tuh berkembang jadi lebih baik, dan tentunya belajar banyak hal yang sebelumnya aku nggak pernah dapat. Nah, terus pas udah masuk kelas 12 nih, baru naik kelas, kayak teman-temanku tuh pada langsung nyari tahu tentang perguruan tinggi, kayak misalkan jurusan-jurusan yang ada di perguruan tinggi itu apa aja, terus univ yang bagusnya tuh mana gitu. Nah, sampai temanku tuh ada yang sampai beli buku yang isinya tuh penjelasan tentang misal bedanya universitas sama universitas sama institut itu apa, terus kayak bedanya per jurusan itu apa, prospek kerjanya apa, dan lain-lain. Nah, selain itu juga teman-temanku udah banyak banget yang kayak beli buku latihan soal SBMPTN tahun-tahun sebelumnya di Gramedia, dan akhirnya aku pun ikut ke bawah vibe-nya, dan pada saat itu aku beli buku latihan SBMPTN tahun kemarin, tahun 2016 berarti, di Gramedia yang diobral lah, pokoknya itu harganya cuma 30.000, dan di situ aku udah mulai kayak rajin ngerjain soal gitu. Tapi karena banyak materi yang emang aku udah lupa dan kayak ada yang belum diajarin juga, akhirnya aku kayak coba ngerjainnya tuh kebanyakan soal-soal matematika sih, karena untuk matematika sendiri sebenarnya aku udah dari kelas 10 tuh udah ngabisin materi sampai ke kelas 12. Jadi kayak yang aku kerjain tuh yang bisa-bisa dulu, terus kalau yang belum bisa ya udah nanti aja. Pokoknya semutku lah ngerjainnya, asalkan aku targetin itu pokoknya seminggu itu ada yang dikerjain dari soal-soal itu. Nah, selain ngerjain soal, aku juga mulai nyari-nyari informasi tentang jurusan-jurusan yang ada di perkuliahan, dan aku tuh gak bisa banget menghafal, jadi lemah banget di mapel biologi sama kimia yang hafalan. Nah, terus tapi aku bisanya itu dalam bidang konseptual dan matematis, makanya nilai matematika aku tuh relatif lebih bagus daripada yang lain. Nah, dari situ aku nyari-nyari apa nih jurusan yang kira-kira cocok sama aku, dan dari yang aku baca-baca kayaknya teknik informatika tuh jurusan yang cocok sama aku, karena di situ tuh nggak butuh skill biologi, terus kimia juga nggak ada, terus fisikanya juga nggak ada setauku. Nah, tapi sebenarnya kan informatika itu dia lebih ke programming dan logika lah. Nah, tapi sebenarnya aku juga kayak kurang sreg gitu kan sama informatika, karena sebenarnya aku juga pernah nyoba programming di kelas 10 dan aku nggak terlalu suka. Tapi setelah dicari-cari lagi tuh kayak nggak ada jurusan lain yang cocok sama aku. Nah, dari situ aku mulai nyari informasi universitas mana yang teknik informatikanya itu bagus. Nah, di situ ketemulah ITB yang nomor 1, terus yang nomor 2 itu UI. UI itu tapi jurusannya bukan teknik informatika tapi ilmu komputer. Nah,
Sedangkan teknik informatika dan ilmu komputer itu agak beda. Kalau ilmu komputer itu dia lebih banyak belajar teori daripada praktek, sedangkan teknik informatika itu mostly praktek. Jadi hampir semuanya tuh praktek programming gitu. Nah dari situ aku kayak lebih tertarik ke teknik informatika. Makanya aku udah nyoret UI dari list universitas yang aku pengenin. Dari situ terus aku mikir juga, sebenarnya aku kan tadi kurang sreg sama informatika. Nah kalau misalkan aku masuk ITB kan tahun pertama masih masuk ke jurusan. Jadi misalkan aku menemukan jurusan lain yang lebih aku sukai, kan aku jadi bisa milih nih nanti di tahun kedua berarti aku nggak ngambil informatika. Jadi ada kesempatan buat ngerubah planning nanti aku mau masuk jurusan apa gitu. Nah tapi ayahku tuh pas aku tanyain enaknya aku ngambil apa ya di SNMPTN, ayahku tuh bilang jangan jauh-jauh, di Jawa Timur aja. Terus karena aku pengennya teknik informatika, kata ayahku ya udah ngambilnya teknik informatika ITS aja. Karena di ITS itu aku punya kakak sepupu yang dia tuh angkatan 2015. Dan kalau ada kakak sepupu kan jadinya aku nggak sendirian. Jadi kayak ya enak aja lah, nanti misalkan kenapa-napa ada yang bisa ngebantu gitu. Nah selain itu juga kalau di ITS kata ayahku jadi lebih bisa sering-sering dijenguk. Jadi misalkan aku sakit atau apa, ayahku tuh bisa langsung datang ke Surabaya. Sedangkan kalau misalkan aku kuliahnya di ITB kan jauh banget tuh. Jadi kayak ayahku tuh nggak bisa langsung datang ketika aku tuh sakit atau apa. Karena ayahku tuh orang yang khawatiran banget sih. Padahal Diman tuh udah nggak pernah sakit sih, hampir nggak pernah. Jadi kayak aku ngerasanya ya itu bukan alasan yang terlalu dipikirin sih. Cuman karena ya udah akhirnya gak ada pilihan lain, ya udahlah nurut aja sama orang tua. Karena takutnya kalau milih pilihan yang gak direstui orang tua tuh gak akan berkah atau gak akan sukses gitu. Nah akhirnya SNMPTN itu aku ngambil satu pilihan doang, yaitu teknik informatika ITS. Di situ aku gak ngambil pilihan kedua sama ketiga karena aku pikir kalau aku ngambil jurusan lain tuh takutnya nggak suka dan selama kuliahnya tuh tertekan atau misalkan putus di tengah jalan gitu. Tapi sebenarnya aku kayak ngepo-ngepoin gitu di web SNMPTN-nya ITS. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Pokoknya di web itu tuh kalian bisa ngeliat per jurusan itu yang diterima berapa orang SNMPTN-nya, berapa orang dari SMA, berapa orang dari SMK, berapa orang dari MA. Dan kayak bisa juga ngelihat berapa orang yang diterima dari swasta, berapa orang yang dari negeri, kayak gitulah detail jumlah-jumlahnya. Nah dari situ aku ngepoin nih, untuk ITS sendiri dia nerima berapa orang yang dari MA, karena kan sekolahku MAN, jadi kan pengen tahu kira-kira berapa orang yang diterima tiap tahunnya. Nah pas itu aku ngeliat di teknik informatika ITS itu dari tahun 2016 itu cuman ada satu orang yang lolos SNMPTN dari MAN doang ya ini. Nah itu tuh ternyata kakak kelasku, dia tuh namanya Mbak Tita. Mbak Tita tuh angkatan 2016, dia lolos SNMPTN teknik informatika ITS. Tapi itu karena Mbak Tita itu punya free pass. Jadi kan kalau di ITS itu tiap jurusan itu kayak ngadain semacam lomba. Kalau teknik elektro ITS itu ngadain lomba yang namanya Elektra. Kalau teknik informatika tuh ada dua, NPC sama NLC. Kalau NPC itu National Programming Competition, kalau NLC itu National Logic Competition. Nah Mbak Tita ini dia menang di NLC, juara 1. Nah untuk di setiap lomba-lomba yang ada di ITS itu, kalau kalian bisa menang juara 1, kalian akan dapat free pass untuk masuk ke jurusan tersebut. Jadi misal kamu juara 1 Elektra, nanti berarti kamu kalau SNMPTN ngambil teknik elektro ITS tuh langsung auto masuk kayak gitu. Nah berarti kan di tahun 2016 itu cuma ada satu orang dari MA, dan itu Mbak Tita, dan Mbak Tita masuk karena dapat free pass. Nah kemudian aku kan penasaran lihat tahun-tahun sebelumnya. Nah sama tahun-tahun sebelumnya tuh nggak ada, bener-bener kayak nol, bener-bener nggak ada yang diterima di ITS untuk teknik informatika dari MA. Emang sebenarnya kayak aku sering dapat informasi sih, kalau misalkan beberapa universitas itu masih menganggap MA atau MAN itu belum mampu untuk bersaing di universitas. Jadi kayak ngerasa kalau madrasah itu akademiknya kurang dibanding dengan SMA biasa. Nah makanya mungkin ITS itu salah satu
perguruan tinggi yang kayak gitu. Nah terus aku penasaran juga untuk jurusan-jurusan lain tuh emang kayak gitu atau banyak juga yang keterima dari MA. Akhirnya aku lihat-lihat di web itu, ternyata emang di jurusan lain pun sama, jarang banget ada yang keterima. Dari beberapa tahun, misal dalam rentang 3-5 tahun tuh yang keterima cuma 1 orang atau maksimum tuh 2 orang. Seingatku segitu sih. Coba kalian cek lagi nanti di sana. Pokoknya yang jelas dari situ aku berasumsi bahwa ITS itu termasuk universitas yang nggak mau nerima anak SNMPTN yang berasal dari madrasah. Nah berarti karena aku SNMPTN udah milih ITS, otomatis aku berpikiran bahwa aku tuh nggak akan keterima. Dan sebenarnya selain aku, dari sekolahku tuh banyak juga yang ngambil SNMPTN-nya ITS. Bahkan ada temanku yang jauh lebih pintar dari aku, dan dia anak OSN astronomi. Waktu itu dia ngambil teknik industri ITS, dan ternyata pas pengumuman SNMPTN, semuanya yang ngambil ITS itu nggak ada yang keterima. Nah ini aku tuh buka SNMPTN, webnya SNMPTN itu pas banget jam 2 siang. Sedangkan pengumuman SNMPTN itu memang diaturnya jam 2 siang kan. Tapi pas ngebuka itu nggak langsung keluar hasilnya gitu, karena ya masih loading lah, karena trafficnya banyak yang ngakses kan, jadi trouble dulu. Nah setelah beberapa menit, kalau nggak salah jam 2 lebih 3 menitan, itu aku langsung muncul, dan di situ aku merah, jadi list merah SNMPTN. List merah itu artinya berarti aku nggak diterima. Nah ini masih ada fotonya di sini. Ini aku tunjukin, bener-bener ini yang aku terima pas SNMPTN. Nah gimana perasaanku pada saat itu? Sebenarnya aku nggak kaget sih, karena emang dari awal kan aku tahu nih aku nggak akan keterima nih kayaknya, karena ITS emang nggak nerima dari MA selain yang free pass itu tadi. Makanya aku juga nggak kaget. Nah tapi sebenarnya ya ada sedihnya juga sih, karena ngelihat kayak teman-teman deket aku tuh banyak yang keterima, terutama mereka yang pengen kedokteran tuh pada keterima di UNS, terus di UB, terus ada temanku yang IPA juga keterima di ekonomi, sedangkan dia tuh kayak bener-bener temen yang seperjuangan lah sama aku. Jadi kayak ngelihatnya tuh agak sedih juga, karena enak lah mereka yang udah lolos SNMPTN itu, yang asrama tuh bisa langsung pulang, bisa berkumpul sama keluarga lagi, kayak gitulah. Jadi kayak sebenarnya ada perasaan iri sedikit, cuman lebih banyak bahagianya karena di situ aku masih bisa berjuang lagi buat meraih mimpiku, yaitu ITB. Nah karena aku tuh kan asrama, jadi nggak bisa ketemu orang tua untuk ngobrolin lagi nanti aku SBMPTN milih apa aja 3 pilihan itu. Nah dari situ aku bingung banget sebenarnya, kayak sebenarnya aku pengen banget ITB, tapi kembali lagi ayahku tuh masih pengen aku masuk ITS. Nah di situ aku sholat istikharah, terus kayak nanya-nanya teman-teman juga. Nah dari sholat istikharah tadi tuh sebenarnya aku nggak mimpi, karena kan istikharah petunjuknya tuh lewat mimpi, tapi aku nggak ada mimpi apa-apa mengenai pilihan untuk masuk perguruan tinggi. Cuman besokannya temenku kayak ngasih buku dari Stay TB yang isinya tuh di Stay tuh belajar apa aja, terus ada jurusan apa aja, jurusan ini ngapain, gitulah pokoknya profil tentang Stay TB. Nah di situ aku kayak mikir, apakah ini emang petunjuk dari Tuhan, apakah memang seharusnya aku lebih baik milih ITB aja gitu. Cuman dari situ aku belum yakin, karena dari kemampuanku sendiri itu pas ikut tryout yang ada di bimbel, terus ikut tryout yang diadain dari UI, dari UGM, dari TB juga, dari paguyubannya itu aku tuh nggak pernah dapet nilai bagus. Apalagi kan aku les itu di JO, Ganesha Operation. Di situ tuh kayak dulu kalau zamanku kan masih pakai passing grade ya. Dari situ tuh aku nggak pernah nyampe passing grade 50%. Bahkan passing grade tertinggiku selama ikut tryout itu cuman nyampe 45%. Sedangkan kayak teman-temanku yang udah lolos SNMPTN yang pinter-pinter itu, mereka bisa nyampe 50% lebih. Dan teman-temanku yang les di Inten pun, mereka tuh pada jadi pinter-pinter semua, dan kayak jadi peringkat 1, 2, 3 gitulah di Inten. Kayak peringkat atas-atasnya tuh selalu dari temanku yang dari satu sekolah itu. Nah makanya sebenarnya aku sendiri tuh nggak pede untuk ngambil SBMPTN ITB. Nah tapi sebenarnya aku tuh punya teman-teman yang sangat suportif. Mereka selalu ngedukung aku buat milih pilihan 1 SBMPTN itu Stay ITB, karena mereka bener-bener tahu kalau aku tuh pengen banget masuk Stay.
dan mereka yakin kalau aku tuh mampu untuk masuk stay dan ngejalanin perkuliahan di ITB. Nah, selain itu juga banyak dari teman-temanku yang sebenarnya pengen banget masuk ITB, tapi mereka kayak udah menyerah duluan. Mereka ngerasa kalau nggak akan mampu SBMPTN lolos ke stay, ataupun kalau mungkin mereka lolos, mereka ngerasa kalau nggak akan sanggup ngejalanin perkuliahan dan kehidupan di ITB. Nah, makanya dari situ kayak teman-temanku, ayolah kamu tuh mampu, jadi kamu jangan putus asa gitulah. Ayo coba ngomong sama orang tuamu, jelasin secara baik-baik, kasih pengertian. Dan kan dari istikharah tadi udah istilahnya kejawab lah ya, kalau ternyata stay itu mungkin yang terbaik untuk aku. Dari situ mereka tetap ngedukung aku dan ngasih semangat setiap kali aku ngerasa aku nggak mampu. Setiap kali aku merasa down, itu tuh mereka selalu ngasih semangat dan dukungan untuk aku tuh terus bisa ngeraih cita-cita aku tadi. Nah, karena aku tuh asrama, jadi kan nggak bisa ketemu orang tua. Nah, dari situ aku bingung sebenarnya. Nanti takutnya kalau aku ngambil stay aku durhaka, terus nggak direstuin orang tua juga, terus nggak ada kesempatan untuk ketemu langsung dengan orang tua buat istilahnya kayak ngasih pengertian kalau misalkan di ITB itu mungkin jalan terbaik untukku. Nah, tapi menjelang pemilihan SBMPTN, nenekku meninggal. Nenekku tuh rumahnya di Tuban, dan dari situ otomatis aku ke Tuban dan bisa ketemu sama orang tuaku. Nah, di situ memang vibe-nya lagi sedih kan karena nenekku meninggal, tapi ada hikmah yang bisa diambil dari situ, yaitu akhirnya aku memberanikan diri untuk ngomong ke ayahku kalau aku tuh pengen banget masuk ITB. Terus aku ngasih pengertian kalau misalkan di ITB mungkin aku akan bisa lebih berkembang, terus akan lebih banyak pengalaman, dan tentunya hidupku pengennya jadi lebih baik setelah aku masuk di ITB. Dan dari situ ayahku juga bingung, maksudnya masih kayak ragu gitu, iya nggak ya kalau aku masuk ITB boleh nggak sih gitu, karena kan terlalu mendadak sebenarnya. Kayak diskusinya tuh cuman sehari doang gitu. Terus aku bilang, gimana ya, aku pengen banget, boleh nggak sih nyoba dulu gitu. Dan aku tetap masukin teknik informatika ITS itu ke pilihan kedua. Terus aku bilang, belum tentu juga aku keterima, soalnya nilaiku tryout itu selalu jelek, nggak sampai batas yang passing grade yang biasanya tuh orang-orang bisa masuk ke ITB. Terus dari situ ayahku mikir, terus akhirnya kayak ya udahlah, nggak apa-apa kamu milih ITB aja, nyoba dulu aja lah, nggak apa-apa, semoga pilihannya yang terbaik. Nah, terus setelah itu aku langsung ngisi web SBMPTN itu dengan pilihan 1 stay ITB, pilihan 2 teknik informatika ITS, dan pilihan ketiga itu matematika murni Universitas Negeri Malang atau UM. Nah, kenapa aku pilihan ketiganya matematika? Karena balik lagi aku kan cuma bisa matematika ya selama di SMA. Jadi aku mikir ya udahlah aku masuk pilihan ketiganya matematika murni aja dan UM yang deket aja. Karena aku waktu itu bener-bener nggak daftar apa-apa selain SBMPTN dan SNMPTN. Aku nggak daftar UTUL UGM, aku nggak daftar SIMAK UI, aku nggak daftar kedinasan apapun, dan aku bener-bener ngandelin dari SBMPTN. Jadi aku mikirnya kalau aku pilihan 1-2-nya udah agak tinggi, karena itu kan agak sulit ya masuknya, teknik informatika ITS sama stay ITB, bahkan stay ITB sulit banget kan. Nah, jadi pilihan ketiganya aku nyari-nyari universitas dan jurusan yang masih relevan sama kemampuanku, tapi yang masuknya tuh nggak sesulit pilihan 1-2, bahkan jauh dari yang aku baca-baca, dari informasi yang aku dapet tuh matematika UM itu lumayan lebih mudah masuknya, maksudnya persaingannya relatif kurang ketat dibanding dengan pilihan 1-2 ku. Nah, dari situ aku juga bilang ke ayahku, ini aku pilihan ketiganya ini ya, matematika UM, biar nanti kalau misalkan pilihan 1-2-nya nggak keterima, semoga masih bisa lolos ke pilihan ketiga, karena aku nggak daftar apa-apa lagi. Jadi kalau misalkan aku nggak keterima ke pilihan 3, berarti aku nggak tahu nih mau kuliah apa lagi. Kalau mandiri kan mahal juga, jadi aku nggak kepikiran sih untuk ikut mandiri. Nah, karena tadi aku udah dapet
restu istilahnya untuk milih ITB. Akhirnya udah aku isi pilihannya 1, 2, 3 kayak yang aku sebutin tadi. Terus langsung aku submit karena aku pengennya setelah aku submit kan udah nggak bisa diganti lagi, jadi supaya pas ayahku kalau misalkan dia berubah pikiran tuh nggak akan bisa diganti lagi. Jadi ya udahlah, aku akhirnya bisa milih ITB gitu. Tapi sebenarnya ya aku nggak berubah pikiran sih sampai hari pengumuman SBMPTN. Jadi aman nih, berarti aku udah milih stay ITB. Sebenarnya kayak seneng karena akhirnya aku bisa milih pilihanku, bisa merjuangin mimpiku yang aku pengen. Tapi ada ketakutan juga karena ngerasa kalau kemampuanku tuh jauh dibanding teman-temanku yang lain. Karena kayak teman-temanku yang sebenarnya tuh selama di SMA di MAN itu kayak mereka jarang belajar, mungkin karena sibuk ekskul, sibuk jadi OSIS atau pengurus ekskul kayak gitu. Dan dia sebenarnya nilainya biasanya lebih rendah dari aku. Tapi ketika mereka udah detik-detik SBMPTN tuh kayak les terus siang malam, kayak berangkat tuh pagi banget, pulang malam banget, dan bahkan besoknya les lagi langsung gitu. Bahkan teman-temanku banyak yang les di 2 bimbel, yaitu Inten, ada yang Inten sama Neutron, ada yang Inten sama GO. Jadi mereka benar-benar memperjuangin SBMPTN dengan jerih payah mereka, dengan titik darah penghabisan lah istilahnya. Dan rata-rata mereka tuh nilainya pada bagus-bagus, dan nilai tryout-nya tuh di atas 50%. Jadi dulu kan kalau pas zamanku kalau nilai tryout-nya di atas 50%, passing grade-nya itu biasanya bagus dan kemungkinan untuk keterima di pilihan SBMPTN-nya tuh besar banget. Sedangkan aku tuh jujur orang yang pemalas. Jadi kayak aku ikut bimbel biar aku tuh ada jadwal belajar yang aku bisa ikutin, karena kan bimbel tuh bayar. Jadi biar aku sayang aja kalau misalkan aku bolos gitu. Nah terus tapi karena aku asrama juga nggak bisa ikut tambahan yang sampai malam-malam gitu. Meskipun sebenarnya teman-temanku banyak yang kabur dari asrama untuk bimbel sampai malam, tapi aku memutuskan untuk belajar sewajarnya aja. Dan aku tuh tipe orang yang kalau belajar kelamaan tuh bosen dan kadang tuh capek banget, terasa letih dan gak bisa fokus. Jadi kayak porsi belajarku tuh lebih sedikit dibanding orang-orang yang aku bilang tadi. Nah makanya nilai tryoutku juga lebih jelek dari mereka. Nah dari situ aku gak pede banget untuk milih stay sampai ke hari H SBMPTN. Itu kan dibagi 2 sesi ya, TKPA sama Saintek. Nah Sainteknya ini pas tahunku susah banget. Jadi yang sesi pertama itu kan Saintek sama Soshum. Yang ngambil Saintek itu langsung setelah sesi pertama selesai di grup angkatan kayak pada rame-rame bilang kalau Sainteknya wah susah banget ya, beda sama soal-soal yang latihan, beda sama tahun-tahun sebelumnya gitu. Terus matematikanya juga yang keluar yang nggak pernah dikeluarin di tahun-tahun sebelumnya. Banyak soal tentang kayak hiperbola gitu-gitu yang nggak pernah dipelajarin. Sebenarnya ada di materi sekolah biasa, tapi karena nggak pernah dikeluarin di soal SBMPTN jadinya kan nggak pernah dilatihin gitu. Tapi dari situ kayak teman-temanku pada nanya nih yang IPA, kalian ngejawab berapa sainteknya gitu-gitu kan. Terus kayak aku baca-baca chat di grup angkatan tuh kayak mereka banyak banget ngisinya, jauh lebih banyak dari aku. Nah kalau dulu kan Saintek itu 60 soal, 15 soal matematika, 15 soal fisika, 15 soal kimia, sama 15 soal biologi. Di situ aku inget banget cuma ngisi 28 soal dari 60 soal. Aku cuma ngisi matematika itu 8, fisika itu 6, biologi 7, dan kimia itu 7. Sedangkan kayak temen-temenku tuh yang terutama yang les di Inten ya, karena kan yang les di Inten tuh kayak diforsir banget belajarnya dan mereka emang pada pinter-pinter. Nah itu tuh pada ngisi banyak banget, kayak lebih banyak lah dari aku. Jadi dari situ aku mulai nggak pede setelah SBMPTN. Terus kayak minder, kayak takut keterima nggak ya. Bahkan pilihan ketiga pun aku kayak masih nggak yakin kalau akan keterima. Terus pas ngerjain sesi kedua ini TKPA, terus aku ngerasa oh alhamdulillah kayaknya ini tuh lebih gampang dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kan tadi udah disusahin nih di Saintek, ternyata di TKPA ini alhamdulillah apa yang aku pelajari itu kayaknya keluar semua. Kan ada 60 soal juga. Nah dari situ aku hampir ngerjain semuanya. Jadi kan TKPA itu ada yang TPA, terus ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia kalau nggak salah gitu. Aku udah lupa sih sebenarnya, udah lama juga.
Nah di situ selain bahasa Inggris sama bahasa Indonesia aku kerjain semua, bener-bener semua, karena aku yakin aku bisa ngerjain. Dan aku ngerasa itu lebih gampang, jauh lebih gampang dari saintek. Dan ngeliat teman-temanku sainteknya ngerjainnya banyak, jadi aku kayak mikir sainteknya aku udah jelek nih, berarti aku TKPA-nya harus bagus. Nah di situ aku maksimalin bener-bener untuk ngerjain TKPA-nya. Untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pun kayaknya aku ngerjainnya lumayan banyak, kayak sekitar 12-13 soal. Sedangkan pas tryout tuh aku jelek banget di bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, karena kan kayak pilihan-pilihan soalnya tuh ambigu banget kan itu. Jadi kayak nggak tau lah, ini kayak gambling banget aku ngisi banyak di TKPA karena ngerasa sainteknya aku jelek banget. Itu kan selesai SBMPTN berarti nggak ada apa-apa lagi nih, nggak ada ujian, nggak ada sekolah, nggak ada bimbel dan lain-lain. Mungkin adanya mereka yang ikut bimbel itu untuk ikut kayak tes mandiri atau misalkan untuk utul GM maupun SIMAK UI. Nah karena aku nggak ikut apa-apa, udah nggak ada yang aku ikutin, jadi aku setelah selesai SBMPTN itu aku pulang ke rumah. Karena kan asrama kan tadi masih di Malang, tesnya juga masih di Malang, terus akhirnya aku pulang ke rumah. Ya udah kayak tinggal berdoa aja nih, gimana nanti hasilnya aku serahin ke Allah. Terus setiap berdoa pun aku nggak pernah yang nyebut ya Allah tolong loloskan aku ke stay ITB, ya Allah tolong ridhoilah aku untuk masuk ITB gitu. Karena di sisi lain aku nggak pede, terus yang kedua kayak aku ngerasa ayahku tuh sebenarnya masih belum ikhlas untuk aku masuk ke ITB. Makanya kayak setiap berdoa aku selalu nyebut ya Allah berikanlah yang terbaik. Kalau yang terbaik stay ITB, loloskanlah. Kalau bukan ya udah aku akan nerima pilihan terbaik dari Allah gitulah. Dan ketika semua orang nanyain aku mau masuk di mana, aku selalu jawab aku mau masuk Teknik Informatika ITS. Aku nggak pernah nyebut ITB karena aku nggak pede, dan aku ya pokoknya aku nggak ada bayangan lah kalau aku bakal keterima walaupun aku pengen banget. Nah terus pas hari H pengumuman SBMPTN, ini sih yang paling ditunggu-tunggu dan bikin deg-degan semua orang kan. Di situ aku buka pengumumannya lewat laptop, terus ketika udah selesai loadingnya dan muncullah hasilnya. Di situ aku kaget banget, bener-bener speechless, nggak tahu mau ngomong apa, bener-bener nggak tahu harus berekspresi apa, mau sedih atau mau seneng. Itu tuh aku keterima di Stay ITB pilihan satuku. Di situ aku kaget, sumpah bener-bener kaget karena aku nggak pernah nyangka kalau aku bakal keterima. Terus kayak pas aku tahu kalau aku keterima di ITB, kayak ada perasaan takut untuk ngasih tahu ke ayahku, karena kan ayahku tadi kayak belum ikhlas lah aku masuk ITB itu. Terus aku kasih tahu dulu ke ibuku, terus ibuku alhamdulillah gitu kan, kayak ya seneng anaknya keterima di universitas yang bagus, yang banyak orang yang pengen masuk ke situ tapi nggak bisa masuk. Tapi pas ayahku tahu, ayahku tuh bukannya seneng tapi mukanya langsung asem aja gitu, kayak langsung sedih, khawatir, kayak kesel atau apalah, ekspresinya tuh langsung gak enak banget. Dan kayak ya kayak ngomong gitu ayahku, ya kok masuknya ITB gitu ya, kok keterima ITB, gimana nih kok keterimanya ITB. Terus sama ibuku kayak ditenangin gitu ayahku, anaknya keterima kok bukannya seneng, malah kayak gitu mukanya gitu, kata ibuku. Bersyukurlah anaknya masuk universitas yang bagus nih gitu, kayak ya harusnya bersyukur, seneng karena keterima, jadi nggak susah-susah nyari perguruan tinggi lewat mandiri atau tes-tes yang lain. Nah di situ aku sedih banget sebenarnya, kayak ini aku udah dapet apa yang aku mau, udah dapet apa yang aku mimpi-mimpikan selama aku di SMA, tapi kenapa ya aku ekspresinya kayak gitu. Aku takut selama kuliah nanti aku nggak akan sukses karena ayahku nggak rela aku masuk ITB kayak gitu. Nah terus pas aku setelah buka pengumuman, kayak teman-temanku pada nanyain kan, kamu lolos di mana gitu gitulah. Terus aku bilang aku lolos ke ITB. Terus ada temanku yang dulu tuh pas asrama satu kamar, namanya Aini. Halo Aini kalau kamu nonton. Nah jadi Aini ini dia punya kakak yang dulu tuh alumni Teknik Perminyakan ITB. Dia dan kakaknya itu selisihnya banyak banget, jadi pas
kita masih diman, masih SMA, kakaknya itu udah punya anak. Jadi kayak bener-bener tau lah pengalaman di ITB kayak gimana, terus setelah keluar dari ITB kerjanya kayak gimana. Jadi kayak kakaknya tuh selalu memotivasi Aini untuk masuk ke ITB juga, tapi Aini-nya nggak mau. Nah terus si Aini ini, dia setelah tahu aku lolos ke stay ITB, dia langsung nelfon aku. Dia bilang terharu banget, kayak ngelihat banget perjuanganku, gimana aku belajar, gimana aku susahnya nyari izin ke orang tua untuk milih stay ITB, untuk milih ITB gitu kan. Terus dia juga pengen ke ITB, terus akhirnya seneng temennya keterima di ITB. Dan dari situ aku juga ikut nangis, kayak ikut terharu. Ternyata bisa ya aku, ternyata aku punya ya kemampuan untuk masuk ke ITB. Ternyata emang aku sanggup, dan emang ini takdir Tuhan yang terbaik untuk aku. Dan akhirnya setelah itu ya udahlah, pokoknya hari-hari itu kayak aku masih bimbang, galau, kayak seneng gak sih aku, seneng ya seneng, tapi sedih juga. Terus akhirnya ayahku dibantu sama temennya. Jadi ayahku punya temennya ini punya anak yang masuk ke ITB juga, di stay juga, angkatan 2015. Nah terus pas itu kan pengumuman SBMPTN udah deket-deket lebaran. Nah pas lebarannya itu aku diajak ayahku ke rumah beliau, temennya ayahku itu, untuk silaturahmi sekaligus nanya-nanya tentang ITB. Nah dari situ ayahku diyakinin, udahlah jangan sedih gitu, jangan gak enak gitu, seneng lah anaknya masuk ITB, biarlah anakmu tuh berkembang di tempat yang tepat gitu katanya. Kan anakmu punya kemampuan nih, jangan sia-siakan kemampuannya, gitu-gitulah pokoknya dikasih tahu. Terus dikasih tahu juga kalau di Bandung tuh orangnya ramah-ramah, terus lingkungannya bagus, terus dan di ITB tuh alhamdulillah lingkunganku termasuk bagus ya, maksudnya dalam segi agama juga aman, terus teman-temannya baik kayak gitu. Terus dikasih tahu, akhirnya kayak ayahku mulai legowo lah, mulai nerima kalau aku ternyata masuk ITB dan itu jalan terbaik yang dikasih untuk Allah. Terus akhirnya dari situ ayahku kayak udah ikhlas. Terus ya lama kelamaan ayahku mulai merelakan dan bangga juga karena anaknya bisa masuk ITB. Nah terus selain itu juga kan nanti pas pendaftaran ulang kan harus ke Bandung, dan aku nggak pernah ke Bandung dengan orang tuaku. Maksudku ayahku tuh nggak pernah ke Bandung, aku cuma pernah ke Bandung pas tadi tur tadi. Dan dari situ kan bingung nih nanti gimana nyari kosnya, terus di Bandung kayak gimana kan belum tahu. Nah ternyata setelah cerita-cerita, aku punya tetangga yang beda 2 rumah dari aku. Nah tetanggaku si ibu ini tuh punya kakak yang tinggal di Bandung. Nah dari situ dikasih tahu nanti kalau ke Bandung bilang aja nanti ibu ini akan ikut ke Bandung sama aku, sama orang tuaku buat nganterin ke rumahnya si kakaknya ibu ini. Nah nanti bisa nginep di situ dan bisa dikasih tahu lah, pokoknya dibantu lah selama di Bandungnya. Nah dari situ ayahku mulai lega, kayak udah mulai bener-bener ikhlas dan kayak ya udahlah aman nih kayaknya gitulah perasaannya. Nah setelah itu ya udah akhirnya selesailah ceritaku yang masuk ITB dengan sangat susah ini. Sebenarnya aku nggak ngerasa ini tuh perjuangan yang paling susah. Maksudnya mungkin lebih banyak banget bahkan yang jauh lebih susah perjuangannya dibanding aku untuk bisa kuliah. Bahkan untuk kuliah pun mungkin banyak yang lebih punya kendala dalam hal misal ekonomi, atau misalkan dia memang nggak keterima di mana-mana dan akhirnya tes mandiri atau harus ngulang untuk tahun berikutnya kayak gitu. Jadi aku bersyukur banget bisa masuk ke ITB dan alhamdulillah bisa survive sampai sekarang. Aku udah mau semester 7 dan selama di ITB ini alhamdulillah walaupun banyak banget masalah dan cobaan yang dihadapi, tapi masih bisa bertahan sampai detik ini. Dan ayahku pun sebenarnya sampai saat ini masih agak menyesalkan kenapa aku dikasih izin untuk milih ITB, karena ya banyak masalah tadi lah. Nanti di lain video aku akan mungkin cerita sedikit. Jadi semoga kalian yang nonton ini tetap semangat dengan cita-cita kalian, karena mungkin banyak orang lain yang gak bisa punya kesempatan untuk kuliah
Jadi manfaatkan sebaik mungkin, dan misalkan kalau kalian gak keterima di pilihan kalian, jangan sedih, karena setelah aku menjalani 3 tahun kuliah di tempat bagus itu memang baik ya, maksudnya memang bisa bikin kalian untuk maju, tapi bukan berarti kalau kuliah bukan di top 3 universitas di Indonesia itu nggak bagus, karena banyak juga teman-temanku yang kuliah di tempat lain tapi dia lebih sukses karena mungkin persaingannya nggak seketat di ITB, dan mereka bisa ikut exchange ke luar negeri, terus bisa ikut lomba dan menang, terus bisa jauh lebih berkembang daripada aku yang di ITB. Jadi dimanapun kalian kuliah, tetap semangat dalam belajar, terutama junjung tinggi integritas, terus selalu semangat lah untuk maju ke depan, untuk lebih baik ke depannya, karena setiap orang itu memang jalannya beda-beda untuk meraih sukses, tapi semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk jadi sukses. Terima kasih sudah menonton videoku. Mohon maaf kalau ngomongnya belibet atau misalkan ada cerita yang kurang pas kata-katanya. Semoga kalian semua tetap semangat dan jangan pernah menyerah, karena Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih.